Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Aku menelusuri rak-rak berjejer di sebuah mall sore ini. Ada beberapa barang yang ingin kubeli. Berhubung sembako dan isi kulkas sebagian sudah habis. Menjalani hidup sendirian baru sekarang aku merasakan mengurus keperluan dapur. Meski terkadang dianggap sebagai hal sepele, berbelanja seperti ini perlu ketelitian dan perhitungan sesuai takaran budget yang diinginkan. Pokoknya mulai sekarang aku tidak akan pernah menyepelekan pekerjaan seorang ibu rumah tangga dan istriku kelak. Istri? Aku menggeleng dan tersenyum geli. Masih adakah seseorang yang tulus menerima kekurangan orang brengsek sepertiku? Di sudut rak, seorang perempuan berambut panjang lurus sepinggang sedang berusaha menggapai barang paling atas. Meski sudah sedikit melompat, barang yang dia inginkan tak mampu diraih. Bergegas aku menghampiri dan membantu mengambilkannya. Makasih. Dia berbalik badan dan membulatkan mata. Kak Abdu? Freya? Suasana menjadi kikuk. Kami saling bertatapan dalam diam. Setelah mengangguk, dia bergegas ingin pergi. Tunggu, Freya membalik badan, kembali menghadap sambil menunggu aku berbicara. Apa kamu sudah makan? Cappuccino aja satu, Mbak. Aku menyerahkan daftar menu pada pelayan kafe yang berdiri di sisi meja. Kamu, Lalu, aku bertanya pada Freya yang mengalihkan pandangan. Sama, cappuccino juga, tapi aku pakai es ya, Mbak. Dia tersenyum ke arah pelayan. Manis, dada ini masih berdebar melihat senyumannya. Setelah pelayan pergi, kembali hening. Freya terlihat sedang memainkan tali tas selempangnya. Menghindari tatapanku. Dengar-dengar, kamu kerja di mana? Aku memecah keheningan. Di lantai dasar, di counter kosmetik sayap kanan. Freya berbicara pada lantai mall ini. Dia masih tak mau melihat mataku. Oh ya, pantes. Kamu tambah cantik, Freya langsung menatap dengan sorot aneh. Padahal aku bukannya sedang gombal. Tapi ucapanku tulus. Freya memang terlihat lebih cantik. Meski di mataku dia akan selalu begitu. Maaf, bukan maksudku ngegombal. Tapi emang kamu terlihat berbeda dengan make up. Aku gugup, menelan ludah. Freya tersenyum. Untungnya dia tidak salah paham. Sejujurnya aku malah lebih suka tanpa make up. Pori-poriku bisa bernafas lega. Aku mengangguk setuju. Gimana kabar ibumu? Alhamdulillah, ibu sehat. Obrolan terputus sebab pelayan tadi datang membawa pesanan kami. 2 gelas cappuccino yang berbeda suhu, panas dan dingin. Apa aku dan Freya seperti ini? Berbeda. Makasih, Mbak. Freya berbicara pada pelayan yang segera meninggalkan kami, mengaduk minumannya menggunakan sedotan. Apa ibumu masih marah padaku, Hening. Maafin ibu, Kak. Aku harap kakak mengerti mengapa dulu ibu bertindak demikian. Kakak paham. Aku menghembuskan nafas. Apa kakak boleh minta main ke rumahmu? Lagi-lagi Freya bungkam. Tak segera menjawab pertanyaanku seperti dulu. Tiba-tiba dia bangkit berdiri. Aku pulang ya, Kak. Aku lupa kalau ada keperluan. Tanpa menunggu jawaban, Freya bergegas pergi. Mendapat respon Freya yang seperti tadi, aku syok. Setelah kesadaranku pulih, aku berlari mengejarnya. Tunggu, Aku berhasil menggapai lengan perempuan berwajah oriental itu, menariknya dan membuat dia berbalik menatapku. Namun lagi-lagi aku syok melihat linangan air mata yang mengalir turun membasahi pipi mulusnya. Ya Tuhan, apakah pertanyaanku tadi menyakiti hatinya lagi? Aku berhasil membujuk Freya untuk ikut bersamaku. Sejak mobil yang kukendarai melaju meninggalkan mall, kami duduk dalam diam, masih larut dengan pikiran masing-masing. Sesekali aku melirik ke sebelah. Setidaknya air mata perempuan bertai lalat di pipi kiri itu sudah berhenti mengalir. Apa bagi Kak Abdu, perlakuan kakak di masa lalu itu sudah dilupakan? Freya berbicara pada kaca jendela di sebelahnya. Apa kakak berusaha mendekatiku lagi tanpa permintaan maaf? Ujarnya. Maafin kakak, Kakak berulang kali mengucapkan maaf. Apa itu nggak cukup? Hingga sekarang hatiku masih sakit jika mengingat perlakuan Kak Abdu. Saat Kak Abdu melemparkan puntung rokok dan pergi meninggalkanku. Sakit sekali di sini. Ya Tuhan, jadi hal itu yang sangat menyakiti hatinya. Aku terbungkam.
Itu sebabnya ketika Kak Abdu datang lagi, aku mengarang cerita dan menolak kakak. Aku menggeleng, mengenyahkan ingatan yang menyakitkan itu. Kakak udah tahu, Frey, Dodot udah cerita banyak. Please, maafin kakak. Gimana caranya kakak meyakinkan Freya? Bagaimana caranya Freya bisa memaafkan kakak dan melupakan kejadian bodoh itu? Suaraku memelas, namun hening. Entah, mungkin waktu yang bisa membuatku melupakannya. Aku menarik nafas dalam, lalu menghembuskannya lagi. Sejujurnya, sepulang dari merantau, kakak mencari kabar Freya melalui Layla. Namun Layla bilang Freya udah menikah. Hatiku terasa perih lagi mengingat hal itu dalam ingatan. Udahlah duh, Freya udah bahagia. Suaminya anak orang kaya dan tampan rupawan. Layla yang bilang waktu itu. Ucapan Layla saat itu sungguh mengiris hati kakak, Frey. Itu sebabnya kakak memutuskan menikahi Gauri, ungkapku jujur. Aku dipaksa menikah, Kak, dengan ibu. Air mata mulai mengembang lagi dari matanya. Setelah menikah, aku dibawa pindah ke Jakarta. Namun di sana suamiku berselingkuh. Aku memutuskan bercerai dan kembali ke sini, isaknya. Saat ku tahu kakak melakukan hal yang sama, berkhianat dengan Wulan pula, aku sungguh gak nyangka. Apa bedanya Kak Abdu dengan suamiku? Bukan seperti itu, Frey. Niatku hanya ingin menghancurkan dia. Tapi dia berhasil menjebakku. Aku memukul setir mobil. Cukup membuat Freya beralih menatapku. Maaf. Sudahlah, gak baik mengorek luka masa lalu, Kak. Hingga detik ini rasa kakak untuk Freya masih sama. Sampai kapanpun, gak akan pernah berubah. Ada perasaan lega singgah di relung hati setelah pengakuanku tadi malam. Rasa dan kata-kata yang tersimpan selama ini telah kuberikan pada pemilik hatiku, Freya. Namun entahlah, aku sedikit merasa tidak puas, sebab dia tidak meresponnya. Ponselku berdering, ada panggilan dari nomor asing. Namun rasa penasaranku membucah. Dengan malas aku menggeser gambar telepon ke sebelah kanan. Halo, Kak Abdu? Kenapa sekarang kakak menghindariku? Apa salahku, Kak? Suara di seberang sana sangat kukenal. Wulan. Menyesal aku mengangkat panggilannya. Kamu gak salah, Lan, tapi kita yang salah. Tolong, jangan pernah hubungi aku lagi, dan jangan lagi ganggu kehidupanku. Kenapa, Kak? Bukankah kita menikmati hubungan ini? Omong kosong, aku sama sekali gak ada rasa untukmu. Aku hanya ingin melihatmu hancur. Apa kamu belum mengerti? Aku gak peduli. Bahkan, aku rela jika Kak Abdu meminta aku meninggalkan suami dan anak-anakku. Ucap Wulan memastikan, asal kita bisa hidup bersama lagi. Dengar ya Wulan, aku gak ingin waktuku terbuang percuma karena percakapan bodoh ini. Sadarlah, terimalah suamimu apa adanya. Oh jadi begitu, aku tahu Kak Abdu ingin kembali pada Freya kan? Aku melihatnya tadi, kalian jalan berdua. Dasar perempuan brengsek. Cukup Lan, jangan kamu hina lagi Freya seperti tadi. Lihat aja nanti. Aku gak akan membiarkan kakak kembali bersama perempuan brengsek itu. Wulan? Panggilan ditutup Wulan kali ini. Aku sungguh menyesal sudah berurusan dengan wanita culas seperti dia. Semoga ucapannya barusan hanya gertakan belaka. Tidurku dibangunkan oleh suara dering telepon. Kali ini dari Taksa, putraku yang berusia 7 tahun. Halo, selamat pagi Taksa. Pagi Pak, Papa udah bangun? Udah dong, Taksa udah mandi? Aku bertanya dengan mata masih terpejam. Udah Pak, pantas wangi sekali kecium sampai ke sini. Siang nanti nonton yuk Pak. Taksa dapat tiket nonton gratis dari Om Ali. Taksa pengen Papa ikut. Rengek Taksa. Om Ali, Papa nggak bisa sayang. Mana mamamu? Mah, ini. Ku dengar Taksa memberikan ponsel ke ibunya. Ya Mas, kamu mau nonton bertiga? Bujuk Taksa, supaya jangan ajak aku. Kehadiranku malah nanti mengganggu kesenangan kalian. Aku merasa sedikit kesal. Tidurku terganggu karena hal ini. Berempat Mas dengan Freya. Kalau Mas gak mau ya udah. Nanti aku bilangin Taksa, gak boleh memaksa papanya yang gak hobi nonton bioskop. Siapa? Freya? Aku bangkit duduk. Iya serius nih, Mas Abdu gak mau. Ada nada menggoda dari suara mantan istriku itu. Jam berapa? Jam 2, tenang kok, masih sempat kalau Mas mau bercukur. Mandi susu atau mandi kembang? Gauri tergelak lagi. Untungnya dia tidak bisa melihat pipiku yang bersemu merah. Baiklah, nanti jam 1 aku ke rumah, kataku. Oke,
jawab Gauri sembari menyerahkan ponsel ke Taksa lagi. Papa ikut nak, Taksa senang. Hore, asik, iya Taksa senang Pak, kita bisa nonton rame-rame. Setelah berbincang puas denganku, Taksa memutuskan panggilan telepon. Jarum jam di tembok mengarah ke pukul 1 siang. Aku dan Taksa sudah berpakaian rapi. Meski jadwal nonton masih 1 jam lagi, Ali pun sudah standby, sedang bercakap-cakap serius dengan Niko di ruang tamu. Taksa bersandar manja di pangkuannya sambil bermain game di ponsel. Putraku dan pria berbulu mata lentik itu kian akrab, sebab Ali sangat memanjakan dan selalu mengikuti keinginannya. Jujur, ada perasaan nyaman, sekaligus tenang melihat kedekatan mereka berdua. Jadi ceritanya double date nih, Niko mengerling. Enggak direncanakan kok dek, ini idenya Taksa. Aku berkilas sembari memindahkan gelas satu persatu ke atas meja. Mengambil tempat di sofa single, aku duduk bergabung bersama mereka. Baru 5 menit, aku mengenyakkan punggung ke sandaran sofa. Sedan putih terlihat berjalan pelan mendekat. Mas Abdu, aku memberi kode pada Ali dengan gerakan kepala. Raut Niko berubah. Meski sudah memaafkan ulah mantan kakak iparnya itu, sepertinya dia masih menyimpan amarah. Aku menatap Niko penuh arti. Adikku itu mengangguk, berharap dia mengerti bahwa aku tak ingin ada keributan atau pertengkaran terjadi sebab ulahnya. Sedan Mas Abdu berhenti sempurna, terparkir di sebelah mobil milik Ali. Dari kaca depan aku bisa melihat dia berkali-kali merapikan rambutnya. Amboy, aku tersenyum geli. Pintu mobilnya terbuka. Mas Abdu melangkah keluar. Kali ini penampilannya benar-benar berbeda, klimis dan wangi. Taksa, Mas Abdu merentangkan tangan sembari menyodorkan sekantong plastik berisi jajanan pada putranya. Papa, teriaknya senang. Mas Abdu masih berdiri di ambang pintu dengan Taksa dalam pelukan. Melirik tak enak pada Niko yang menunduk. Masuk mas. Atau kita mau berangkat sekarang? Kita mesti jemput Freya dulu. Barusan dia WA aku memberitahu. Kita pergi sekarang aja pak, rengek Taksa. Oke, baiklah, Ali yang menyambut. Berdiri, pakai mobil aku aja gimana? Terserah, Abdu menjawab singkat. Aku berdiri menuju kamar, mengambil tas jinjing lalu kembali ke ruang tamu. Mbak pergi dulu ya dek, titip rumah. Awalnya Mas Abdu ragu, namun akhirnya dia mengangguk pada Niko. Adikku itu membalas sambil lalu. Ali membukakan pintu penumpang paling depan, namun ku tolak. Ku bilang biar aku duduk di belakang saja, supaya Freya bisa duduk bersamaku dan tak begitu canggung di perjalanan nanti. Mobil Ali mulai melaju dengan kami berempat sebagai penumpangnya. Atas petunjukku, kendaraan ini masuk ke lorong rumah Freya untuk menjemput temanku itu. Freya sudah berdiri, menunggu di teras rumahnya. Aku hampir tertawa geli saat melihat blush yang dia pakai punya warna senada dengan kemeja Mas Abdu. Tiba di halaman rumah Freya, kubuka pintu mobil dari dalam. Freya gegas masuk, duduk di belakang Mas Abdu. Papanya Taksa? Aku berbisik lirih. Aku memang tak memberitahu pada Freya bahwa Mas Abdu ikut hari ini. Aku sudah cerita perihal kalung pembelian Mas Abdu yang masih disimpan rapi oleh Freya. Sebab itulah kami berdua berniat mempersatukan mereka kembali. Sedangkan aku sudah menerima lamaran dari Ali. Cincin yang sedang kukenakan di jari manis saat ini sebagai buktinya. Akan tetapi masih dirahasiakan. Aku meminta pada Ali jangan beritahu siapapun dulu, hingga aku benar-benar siap untuk menikah lagi. Ali setuju. Jadi film apa yang mau kita tonton nanti? Aku berusaha memecahkan keheningan. Lihat aja nanti, semoga ada film buat anak-anak, jawab Ali. Film yang lain juga nggak apa mas. Taksa, bisa nonton di HP. Aku juga udah bawa earphone buat dia. Oke, Ali tersenyum. Hening, jadi kamu masih berkebun duh? Ali turut membantu menghidupkan suasana. Mungkin aku akan kembali bekerja di perusahaan listrik, Li. Jawaban Mas Abdu begitu tiba-tiba tanpa diduga. Mengagetkan kami yang mendengarnya. Bahkan Freya sedikit melirik melalui ujung matanya. Serius? Bagus dong, seru Ali. Selamat ya. Bosku berkali-kali nelpon memintaku bekerja kembali. Alhamdulillah, ucapku tulus. Aku melirik Freya yang diam sejak tadi. Aku tak bisa menebak apa yang sedang dia pikirkan. Bibirnya terkunci rapat.
Tatapannya menembus kaca jendela di sebelahnya. Setelahnya tak ada obrolan lagi, hanya suara permainan dari ponsel Taksa yang memecahkan kesunyian. Ali melirikku dari kaca spion. Aku mengangkat bahu pertanda menyerah, menghembuskan nafas lalu mengikuti aksi Freya membisu. Hingga mobil yang dikendarai Ali terus melaju memasuki halaman mall, terparkir sempurna di sisi bagian kanan tempat parkir. Suasana tidak begitu ramai, hanya ada sekitar beberapa mobil yang berjejer. Ali mematikan mesin mobil. Taksa yang menyadari kami telah tiba di tujuan menunjukkan wajah senang. "Ayo bun, ayo." Dia tak sabaran ingin keluar dari pintu sebelah Freya duduk. Freya tersenyum melihat tingkahnya, meraih pegangan pintu, mendorongnya perlahan dan melewati pintu itu. Tangannya terentang ke Taksa, bersiap menyambut. Namun hal yang sangat mengerikan yang tidak pernah sekalipun melintas di pikiran kami terjadi. Sebuah mobil Avanza hitam yang baru saja memasuki parkiran melaju kencang ke arah Freya. Aku terpekik tertahan. "Awas Frey!" Dalam hitungan detik, mobil itu menabrak tubuh Mas Abdu yang mencoba melindungi Freya. "Ah!" Freya menjerit. Dalam posisi bangkit dari duduk, di sebelahnya Mas Abdu terbaring bersimbah darah tak sadarkan diri. Kak Abdu!" Perempuan itu mencoba membangunkan Mas Abdu, tapi nihil. Tatapanku nanar, seraya memeluk Taksa yang gemetaran. Kubujuk dia agar tidak melihat ke arah papanya. Mas Ali sudah menelpon ambulans dan tanpa aku sadari dia telah keluar dari mobil, berada di sebelah sahabatnya. Orang-orang mulai berkerumun mengelilingi Mas Abdu. Isak tangis Freya terus terdengar hingga mobil ambulans yang datang 5 menit kemudian membawa tubuh Mas Abdu. Freya masih menangis terisak sembari memeluk Taksa di depan ruang ICU. Blasnya terdapat bercak darah Mas Abdu, mungkin menempel saat dia berusaha membangunkan pria itu. Aku mencoba menenangkan. Akhirnya setengah jam kemudian dokter keluar bersama seorang perawat. Ali bergegas menyambut dokter berkacamata itu. "Keluarga Bapak Abdu?" "Saya dok, saya keluarganya," Ali berbicara. "Pak Abdu sedang kritis, meski kami sudah melakukan beberapa tindakan. Saat ini dia membutuhkan transfusi darah. Kebetulan stok darah B+ sedang kosong. Kami sedang mencari pendonor yang mau menyumbangkan darahnya buat Pak Abdu." Darah saya B+, dok. Saya bersedia mendonorkan darah." Freya bangkit tergesa-gesa, memotong ucapanku. Pukul 20 malam, aku duduk di kursi di sebelah ranjang Mas Abdu yang masih terbaring tak sadarkan diri. Perlahan aku mengulurkan tangan kanan, mengusap dagunya. "Kenapa tidur kakak lelap sekali? Bangun kak," lirihku berbisik. "Maaf jika selama ini aku mengabaikan kakak. Aku pikir kakak pasti bahagia tanpa aku. Maafin aku yang udah egois. Bangun kak." Aku menggoyangkan lengannya pelan sekali. Kusentuh telapak tangannya, memindai jemarinya satu persatu. Tangan ini juga yang dulunya pernah mengadon martabak agar menghasilkan uang buat membeli kado untukku. Mataku memanas, pandanganku mulai kabur. Tanpa bisa kucegah, air mata terjun bebas, tak terkendali. Membenamkan di bahu Mas Abdu, aku menangis sepuas-puasnya. Biarkan saja. Toh, tidak ada orang lain di ruangan ini. Aku ingin menghilangkan sesak yang kusimpan sejak lama. Sebuah usapan mendarat di belakang kepalaku. Seketika aku mendongak. "Kamu selalu berisik, Frey. Sejak dulu, gak pernah berubah." Mata Kak Abdu terbuka separuh, menyunggingkan senyum ke arahku. Bukannya berhenti, air mataku kian deras mengalir. Kakak akan memasang badan buat siapapun yang kakak cintai." Kak Abdu merentangkan tangan. Tanpa membuang waktu aku menubruknya, tenggelam dalam pelukan. Aku masih melanjutkan tangis, namun kali ini tangisku berbaur dengan rasa bahagia. "Terima kasih Tuhan, kau selamatkan nyawanya." Aku tak bisa membayangkan jika dia sampai kehilangan nyawanya hanya karena aku. Aku juga memutuskan akan memilih jalan bahagiaku kali ini. Biar orang menggunjing sekalipun, aku tak akan ambil peduli. "Kak, apa? Makasih dan maaf makasih karena kakak selamat dari kecelakaan itu. Dan maaf karena kebodohanku. Kita berdua harus melewati jalan hidup yang rumit ini. Jangan dibahas lagi. Boleh kakak tidur lagi dengan posisi begini? Kakak masih ngantuk?" Aku mengangguk.
mengikuti gerakannya, memejamkan mata dan menyungging senyum. Kami berdua saling mendekap. Sementara itu, saat ini polisi sedang menyelidiki siapa pelaku penabrak Mas Abdu. Bermodalkan rekaman CCTV parkiran mall, pihak kepolisian pun masih memburu pelakunya. Pelaku tersebut cukup cerdik. Dia sama sekali tidak menampakkan wajahnya. Mobil yang dia kendarai pun mobil hasil rental. Polisi sudah menginterogasi pemilik mobil tersebut. Hanya satu info yang polisi dapatkan bahwa penyewa mobil itu seorang wanita. Yang amat disayangkan, pemilik mobil tidak memegang alamat lengkap pelaku. Sebenarnya salah satu syarat menyewa mobil rentalan itu ialah fotokopi KTP. Namun oleh sebab si pelaku beralasan tidak membawa KTP dan siap membayar lebih, si pemilik mobil begitu saja memberi kunci kepada wanita itu. Sore ini aku, Taksa dan Ali sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk menjemput Mas Abdu. Hari ini merupakan kepulangannya. Dodot dan Laila udah nunggu di rumah Abdu, katanya mau bikin kejutan dan pesta kecil-kecilan atas kepulangan Abdu hari ini. Ali memberitahu. Oh ya, pasti ide Laila ya kan Mas, aku menebak. Siapa lagi kalau bukan dia? Ali tertawa. Aku tersenyum sembari menggeleng. Sempat-sempatnya padahal punya bayi. Dasar si ratu pesta, ujarku. Sendirian aja? Freya bertanya, sembari melipat selimut berwarna biru milik rumah sakit. Sama Ali, juga Taksa. Kayaknya Ali mengajak Taksa ke bagian administrasi dulu, mau bayar tagihan katanya. Ah, dia itu, Mas Abdu bergegas pergi, sepertinya menyusul Ali ke sana. Aku melangkah ke sofa di sudut ruangan, meletakkan tas ke atas meja, lalu mengenyakkan diri di sana. Gimana? Udah dapat info terbaru mengenai penabrak Mas Abdu? Freya menyusul duduk di sofa yang berbeda. Belum, aku menggeleng. Tuduhanku cuma ke satu orang, Gauri. Kak Abdu bilang sehari sebelum kejadian, orang itu menelpon dan mengancam. Siapa? Wulan. Sepertinya yang dia incar itu aku. Sayangnya malah mengenai Kak Abdu yang berusaha mendorongku. Freya menatap, masih dengan sorot cemas. Tenang aja, kamu gak usah cemas berlebih, Frey. Percayain aja ke pihak kepolisian, pasti sebentar lagi pelakunya bisa ditemukan. Meski aku bersikap menenangkan, tetap saja ungkapan Freya barusan sedikit membuatku kaget. Saat aku bergulat dengan pikiran, Taksa masuk ke ruangan, menghambur ke dalam pelukan Freya. Bunda Frey, Taksa kangen. Ulu-ulu, anak bunda, sini peluk. Mereka mendekap satu sama lain. Sesekali kulihat Freya mengelus dan mengecup pucuk kepala Taksa. Pemandangan yang manis menurutku. Itu sebabnya aku ikhlas jika kelak Freya menjadi ibu sambung bagi anakku. Sudah kuputuskan aku akan membebaskan Taksa memilih ingin ikut siapa kelak jika dia sudah di atas 17 tahun nanti. Jika dia memilih tinggal bersama Mas Abdu, aku tak lagi cemas andai Freya mendampinginya. Mas Abdu berdehem di ambang pintu. Jadi gitu ya sama papa, kangen gak? Sontak Taksa berbalik badan, tetapi tak beranjak dari posisinya. Dengan senyum jahil dia bilang enggak, sembari menggeleng. Ya udah, papa sakit lagi aja kalau gitu. Jangan pak, papa sehat ya, jangan sakit lagi. Kali ini Taksa berjalan mendekat dan memeluk papanya. Seminggu kemudian, akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap sang pelaku. Dia ternyata adalah Wulan. Di tempat yang berbeda, Gauri dan Ali menggelar resepsi. Tidak terlalu megah, namun tamu yang hadir cukup banyak, hingga memenuhi tiap kursi yang terpajang. Gauri, hari ini dia merasa bahagia karena akhirnya sudah sah menyandang sebagai istri dari Ali. Pukul 15 tanpa Abdu keluar dari sedan putihnya. Dia berjalan mantap langsung menuju pelaminan. Dia memeluk Ali erat seraya memberi ucapan selamat. Dari relung hatinya yang paling dalam, dia ikut bahagia melihat sahabatnya itu mengakhiri masa lajang. Abdu juga menyalami Gauri, turut mendoakan agar mantan istrinya itu bisa merengkuh bahagia bersama suami barunya. Kini mereka telah saling memaafkan dan melupakan masa lalu yang kelam. Mana Taksa? Abdu mengedarkan pandangan ke sekeliling. Tadi dia ada, mungkin diajak Laila ke dalam mas. Gauri menjawab. Aku pamit ya. Ali dan Gauri saling pandang. Kamu mau kemana? Dahi Ali berkerut dalam.
Pantas saja cara berpakaian Abdu sangat berbeda, seperti orang yang hendak melakukan perjalanan jauh. Aku menerima tawaran dari kantor untuk bekerja di luar kota, Li. Berapa lama? Setahun atau mungkin lebih. Jika betah mungkin aku akan pindah ke sana. Apa kamu sudah memikirkannya masak-masak, Duh? Kembali Ali mencoba meyakinkan. Abdu mengangguk mantap. Aku ingin melupakan semuanya, sekaligus merenung dan memperbaiki diri. Ali menghela nafas panjang. Jam berapa keberangkatanmu? Abdu melirik arloji di tangan kirinya. Jam 7. Masih lama. Tapi nggak ada salahnya kan? Aku siap dari sekarang. Pria itu menepuk pundak Ali, lalu turun dari pelaminan. Dia masuk ke antrian di meja prasmanan. Setelah acara selesai, Ali mendesah. Tadi Abdu bilang mau berangkat jam berapa? Jam 7, Mas. Ali mengecek arloji. Masih sempat. Aku akan menyusulnya ke bandara. Kamu antar pulang Ibu Freya ya. Sekalian cek keadaan Freya. Baik, Mas. Gauri menatap kepergian Ali yang terburu-buru. Mari, Bu. Aku antar Ibu pulang sekarang. Gauri meminjam mobil milik Laila. Tak lupa menitipkan taksa pada perempuan itu. Setiba di rumah keadaan rumah sepi. Gauri berlari menuju kamar Freya. Fre, Gauri menyusul duduk di sebelah perempuan itu. Diusapnya punggung Freya. Maafkan Ibu, Fre. Ibu janji gak akan menentang hubunganmu lagi dengan Abdu. Makan ya, Ibu khawatir jika kamu sampai kenapa-napa. Ibu Freya membujuk, suaranya bergetar diliputi penyesalan. Kamu dengar itu, Fre? Ibu udah merestui. Ayolah, jangan begini. Mana Freya yang aku kenal? Riang dan gak gampang terpuruk. Benarkah, Bu? Ibu gak bohong? Wanita itu menggeleng. Dia mendekat, melebarkan tangan, memeluk putri satu-satunya ke dalam dekapan. Sementara itu suara rem mobil mencicit berhenti di halaman rumah. Ibu dan Freya melepaskan pelukan, menatap heran, kemudian derap kaki terdengar mendekat. Tak lama wajah cemas Abdu muncul di ambang pintu kamar. Dia juga ngos-ngosan. Belum lagi deru nafasnya mendera. 3 wanita di ruangan itu saling tatap, lantas tergelak. Abdu heran, menurutnya apanya yang lucu? Telat, Mas, Ibu udah merestui beberapa menit yang lalu. Benarkah? Ibu Freya mengangguk, lalu wanita itu meraih bahu pria di hadapannya, membuat Abdu kembali berdiri. Maafkan Ibu ya, Ibu terlalu mendengarkan omongan tetangga. Ibu salah. Ibu Freya menepuk-nepuk lengan pria itu. Satu lagi Ibu titip dia. Bahagiain dia seperti janjimu yang kau ucap barusan. Mata Abdu berembun. Dia mengangguk lalu mencium punggung tangan Ibu Freya. Loh sayang, rambut kamu belum juga dirapiin. Ali tiba-tiba mengubah suasana. Jangan dibahas, moodku jadi jelek. Iya kan? Gauri memutar bola mata. Iya, aku baru sadar rambutmu macam singa. Setiap insan di kamar itu terbahak, termasuk Gauri yang menjadi bahan ledekan mereka. Namun tak lama Freya memberi pelukan dan ucapan selamat padanya. Dengan rasa penyesalan dia juga minta maaf karena menghindari panggilan telepon darinya. Aku minta maaf, tapi aku harap kita bisa berfoto bersama di hari pernikahanmu nanti kan, Freya? Kita jadi satu keluarga, bukan begitu, Mas? Gauri meminta persetujuan Ali. Akur. Freya diam-diam melirik ke arah Abdu. Seperti sudah satu jiwa, lelaki itu melakukan hal yang serupa. Mereka saling melempar senyum, penuh kerinduan. Tunggu aja. Kapan? Gauri mendesak. Secepatnya. Terima kasih sudah menyimak Bunda Cantik. Sampai ketemu di kisah yang lainnya.